Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga senantiasa baik dan selalu semangat ya PJJ di rumahnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Maisita Putri. Ibu mengajar mata pelajaran IPA di kelas 10 umum dari mulai AKL sampai BDP. Materi yang pertama adalah tentang gejala alam biotik dan abiotik. Selanjutnya, di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar bola, dia termasuk ke dalam benda tak hidup atau abiotik. Dan yang kedua ada pemain bola yang disebut sebagai benda hidup atau biotik. Persamaan dari kedua gambar ini adalah dua-duanya dapat bergerak. Bedanya, bola dapat bergerak karena dibantu oleh makhluk hidup lain, sedangkan pemain bola tidak dibantu oleh makhluk hidup lain. Itu artinya bola termasuk ke dalam abiotik dan pemain bola termasuk dalam biotik. Semua benda dikatakan makhluk hidup jika memperlihatkan hal yang menjadi ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada 7 ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak dan peka terhadap rangsang, kemudian mengeluarkan zat sisa, membutuhkan nutrisi, bernafas, bereproduksi, dan yang terakhir adalah tumbuh dan berkembang. Di sini ada. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya, dimulai dari membutuhkan nutrisi. Di sini, semua makhluk hidup itu jelas membutuhkan nutrisi. Ada organisme yang bisa membuat makanannya sendiri, atau disebut sebagai autotrof, dan ada makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, atau yang disebut dengan heterotrof. Autotrof adalah contohnya tumbuhan hijau, karena dia bisa berfotosintesis. Sedangkan heterotrof, contohnya adalah hewan, karena untuk mendapatkan makanan, hewan ini bergantung pada makhluk hidup yang lainnya. Oke, berdasarkan cara memperoleh makanannya, heterotrof dibedakan menjadi organisme saprofit, parasit, herbivor, karnivor, dan omnivor. Kalau saprofit itu organisme yang memakan organisme lain yang telah mati dan membusuk. Contohnya adalah jenis fungi-fungian atau jamur. Kalau parasit, organisme yang mendapatkan bahan makanan dari organisme lain yang disebut dengan inang. Dia biasanya ada pada benalu. Benalu ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi benalu itu menumpang pada pohon, biasanya pohon rambutan atau pohon jambu. Jadi benalu mengambil makanan si pohon jambunya ini. Kemudian tadi ada karnivora. Karnivora itu pemakan daging, herbivora itu pemakan tumbuhan, dan omnivora itu adalah pemakan segalanya. Kemudian ciri yang kedua adalah bernafas. Semua makhluk hidup pasti bernafas. Manusia bernafas menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari bahan makanan. Itulah fungsinya kita harus makan. Makanan yang kita makan akan mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Caranya gimana sih? Caranya dengan memecahkan oksigen, kemudian dipecahkan menjadi karbon dioksida dan air melalui reaksi kimia. Nah, inilah yang disebut sebagai respirasi. Ciri yang selanjutnya adalah bereproduksi. Makhluk hidup bereproduksi untuk memperoleh keturunannya.
ada dua jenis reproduksi pada makhluk hidup. Yang pertama adalah seksual. Seksual ini dengan cara kawin. Biasanya dilakukan oleh manusia dan hewan. Sedangkan yang kedua adalah dengan cara aseksual, yang mana aseksual ini tidak kawin. Kalau reproduksi dengan cara seksual itu disebut sebagai dia biasanya melibatkan sel khusus. Sel khusus ini disebut sebagai sel gamet yang nantinya akan menjadi zigot dan makhluk hidup baru. Sedangkan kalau aseksual ini artinya tanpa seks. Apa sih tanpa seks? Artinya, dalam proses reproduksi ini tidak melibatkan sel gamet. Kalau yang aseksual ini bisa pada makhluk hidup bersel satu, contohnya itu bakteri. Nah, sedangkan pada makhluk hidup bersel banyak itu biasanya pada tumbuhan, yang mana bagian dari tubuhnya tumbuhan ini akan berkembang menjadi individu baru yang terpisah. Nah, di situ dilihat ya gambarnya. Kalau seksual ini biasanya dia akan menjadi makhluk hidup barunya itu percampuran antara kedua sel gamet ini. Jantan sama betina akan menghasilkan setengah mirip jantan, setengah mirip betina. Contoh, manusia ketika lahir rambutnya mirip ayahnya, warna kulitnya mirip ibunya. Sedangkan kalau aseksual ini memang sama percis 80% persamaannya. Nah, di sini amuba ini membelah diri contoh dari aseksual. Dia jelas ya, yang tadinya hanya satu dia membelah dan membelah jadi dua gitu loh, jadi terpisah. Dan ini hasilnya itu benar-benar mirip dengan yang induknya. Oke, kemudian pada yang bersel banyak, ini adalah tumbuhan umbi-umbian. Nah, di tiap bagian tunas dari ubi ini akan membentuk individu baru. Kan tunasnya ubi kan banyak ya, dalam satu umbi itu ada lebih dari 5. Nah, semuanya ini bisa menjadikan individu baru. Oke, ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Jelas, kedua kata ini berbeda maknanya. Kalau pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Kalau tumbuh, dari yang masih kecil tingginya hanya 5 cm, dia akan naik lagi 10 cm, itu bisa dikatakan tumbuh. Sedangkan kalau perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan, fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Perkembangan bisa dicontohkan kalau makhluk hidup itu ketika masih bayi hanya bisa menangis, tapi ketika umur 11, 9, 10 bulan dia bisa merangkak. Nah, itu disebut sebagai perkembangan. Ketika umur 1 tahun dia bisa berjalan, 1 tahun setengah bisa berbicara, dan lain sebagainya. Ciri yang selanjutnya adalah bergerak. Kemudian ada peka terhadap rangsang, yang mana kemampuan makhluk hidup untuk merespon terhadap stimulus, mau manusia, hewan, tumbuhan, kita semua yang tergolong ke dalam makhluk hidup pasti peka terhadap rangsang. Selanjutnya ada mengeluarkan zat sisa atau yang disebut sebagai ekskresi. Nah, pada makhluk hidup ada 4 organ yang mengeluarkan zat sisa. Yang pertama itu adalah ginjal. Bisa kalian catat ya atau dilihat di buku. Ginjal ini akan mengeluarkan zat sisa berupa urin. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru ini mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Kemudian di sini ada kulit.
Kulit mengeluarkan zat sisa jelas berupa keringat, dan yang terakhir adalah hati. Hati ini mengeluarkan zat sisa berupa getah empedu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup ini ada 3 macamnya. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini jelas. Dalam satu ekosistem dengan ekosistem yang lain pasti memiliki keanekaragaman makhluk di dalamnya. Contohnya gini, air di sungai ini kadar keasinannya lebih rendah dibandingkan air laut. Jelas, hewan-hewan di air sungai berbeda dengan air laut. Itu contoh pertama. Yang kedua adalah pada lokasi. Pada lokasi dengan kondisi yang berbeda, jelas dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda pula. Sehingga keanekaragaman makhluk hidup pada ekosistem pantai tidak sama dengan makhluk hidup pada ekosistem gurun. Karena apa? Karena memiliki intensitas suhu yang berbeda juga. Kalau pantai itu biasanya suhunya cenderung tinggi. Kalau gurun itu cenderung rendah gitu. Jadi hewan-hewan pada ekosistem pantai dan gurun juga jelas berbeda. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies. Saking banyaknya jenis makhluk hidup di alam, menunjukkan adanya keanekaragaman makhluk hidup pada tingkat jenis. Nah, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis ini bisa kita amati pada pengelompokan hewan-hewan dengan famili primata. Primata ini kan yang biasa kita tahu dengan monyet-monyetan ya. Ada kera, ada orangutan. Dia satu keluarga nih primata, tapi dia berbeda. Ada monyet, ada orangutan, ada kera. Nah, perbedaan ini dilihat dari ketebalan bulunya, terus besar atau kecil tubuhnya, terus tempat hidupnya, perilaku hidupnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat gen. Gen adalah suatu faktor yang mengatur ciri makhluk hidup dan terdapat dalam sel makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang bervariasi. Gen yang bervariasi ini yang membuat tampilan pada tiap makhluk hidup berbeda. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar ya. Oke, yang pertama ini adalah contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, ada hutan gurun, padang rumput, hutan hujan tropis, savana. Keempat gambar ini memiliki hewan yang tinggal di tempat ini berbeda-beda. Yang kedua ada tingkat spesies tadi. Nah, pada hewan ini cetah, singa, harimau, kucing ini satu famili, satu keluarga. Keluarganya itu kucing-kucingan, tapi dia berbeda spesiesnya. Yang ketiga itu, nah, di sini ada 6 jenis mangga. 6 jenis mangga yang berbeda pula. Karena apa? Karena termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen, jadi bervariasi. Seperti itu. Dilanjut. Nah, keunikan keanekaragaman makhluk hidup. Ada tipe hewan. Ada 3 tipe hewan sesuai garis Wallace dan Weber. Oke, yang pertama adalah hewan tipe oriental. Hewan tipe oriental ini biasanya ada di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Karakteristiknya dia mamalia besar, kayak gajah. Terus orangutan, itu kan mamalia besar ya.
Terdapat banyak jenis kera dan jenis burung dengan warna yang kurang menarik. Warnanya hanya abu atau black atau putih. Yang kedua ada hewan tipe Australia. Ini terbalikannya dari hewan tipe Oriental. Kalau tipe Australia ini, mamalianya yang berukuran kecil, kayak macam kanguru. Terus tidak terdapat kera. Jadi kera ini hanya terdapat pada hewan tipe Oriental dan hewan tipe peralihan. Terus burung memiliki warna beragam. Warna bulu burungnya ini cerah-cerah. Yang terakhir adalah hewan tipe peralihan. Nah, ini adalah percampuran dari hewan tipe oriental dan hewan tipe Australia. Dia adanya di daerah Sulawesi sampai dengan Pulau Maluku. Berarti hewan tipe peralihan ini ada mamalia besar, makanya di sini ada babi. Ada gambar babi. Terus keranya juga banyak. Burungnya pun percampuran, ada burung yang memiliki warna beragam dan warna yang kurang menarik. Kita sambil ya buku paketnya ya. Oke, dilanjut. Setelah itu ada klasifikasi makhluk hidup. Oke, manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Karena makhluk hidup ini di muka bumi banyak, jadi kita harus mengklasifikasikannya. Agar apa? Agar perbedaannya jelas kita dapat rasakan. Yang pertama, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Kayak tadi, kucing dengan cetah, kucing dengan singa. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu kalau kucing dengan cetah atau dengan singa itu masuk dalam satu keluarga. Hanya beda spesies. Nah, di sini ada dasar klasifikasi makhluk hidup. Oke, ada 3. Yang pertama berdasarkan manfaat. Jadi, klasifikasi makhluk hidup ini kita dasarkan berdasarkan manfaat. Kan kalau tanaman ada manfaat tanaman hias, bunga mawar, melati, dan lainnya. Terus ada kelompok tanaman obat. Oh, bisa dijadikan obat-obatan nih. Bisa dari kunyit, kencur. Ini kan jelas berbeda manfaatnya dengan yang tadi mawar dan melati. Yang kedua, berdasarkan struktur, morfologi, dan anatomi. Kalau morfologi ini, bagian luar tubuh makhluk hidup yang bisa kita lihat. Kalau di tumbuhan, batang, daun, akar, bunga, buah, itu morfologi. Anatomi itu adalah bagian dalam tubuh makhluk hidup. Kalau di tumbuhan contohnya stomata, epidermis, dan lain sebagainya. Yang terakhir, berdasarkan ciri biokimia. Kalau untuk biokimia ini berdasarkan susunan basa nitrogen pada DNA. Karena setiap makhluk hidup itu pasti memiliki DNA. Oke, di sini ada macam-macam klasifikasi. Ada 3 ya. Pertama, klasifikasi sistem artifisial. Nah, klasifikasi sistem artifisial ini adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan perawakan tubuhnya. Maksudnya besar atau kecil tubuhnya. Sistem hibiscus membedakan tumbuhan menjadi beberapa kelompok. Ada pohon, perdu, semak, dan herba.
Kemudian yang kedua adalah klasifikasi sistem alam. Nah, kalau klasifikasi sistem alam ini, sistem klasifikasi yang mencita-citakan terbentuknya takson yang bersifat alami. Artinya, kelompok yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh alam. Jadi, tidak dibuat-buat. Dan yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenik. Maksudnya adalah, sistem filogenik ini sistem yang muncul setelah lahirnya teori evolusi. Jadi, sistem ini menghendaki agar klasifikasi tidak hanya menghasilkan rangkuman mengenai dunia makhluk hidup, tapi dia juga dapat mencerminkan gambaran urutan perkembangan makhluk hidup menurut sejarah filogenetiknya. Oke, di sini ada klasifikasi 6 kingdom. Untuk klasifikasi 6 kingdom yang pertama adalah Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria yang pertama, Eubacteria itu yang kedua. Archaebacteria dan Eubacteria ini makhluk hidup yang mikroskopis. Artinya dia hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Punya sel satu dan tidak punya membran inti atau prokariotik. Nah, biasanya mungkin kalian sudah mengenal prokariotik ini di SMP, yaitu dengan bakteri. Biasanya kalian sebut dengan bakteri. Bakteri ini ada bakteri jahat. Kalau bakteri jahat itu yang menyebabkan penyakit tipes, yaitu Salmonella typhosa. Bisa dilihat di buku paketnya ya. Kalau yang belum ada buku paketnya, boleh ditulis, silahkan. Salmonella typhosa itu adalah bakteri jahat yang bisa menyebabkan penyakit tipes. Sedangkan kalau bakteri yang baik itu yang membantu proses penguraian, yaitu dekomposer. Yang selanjutnya adalah protista. Protista ini makhluk hidup bersel satu, ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak juga. Dia memiliki membran inti. Kalau tadi Archaebacteria dan Eubacteria itu adalah prokariotik atau tidak punya membran inti, kalau protista ini adalah eukariotik. Diingat-ingat, jangan sampai lupa. Pro itu tidak punya, eukariotik itu adalah punya membran inti. Protista ini dibedakan jadi 3. Ada protista yang menyerupai jamur, protista yang menyerupai tumbuhan atau alga, dan yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa. Kemudian ada fungi. Fungi ini adalah jenis jamur-jamuran. Dia ini sama dengan protista, eukariotik, artinya memiliki membran inti. Tapi ingat ya, fungi ini bukan termasuk ke dalam tumbuhan. Kenapa? Karena fungi tidak bisa berfotosintesis. Artinya dia ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Berarti dia mengambil makanan dari yang lain. Makanya kalau kalian suka lihat fungi ini atau jamur ini suka berada di atas pohon yang lapuk. Jadi dia ini menguraikan sisa-sisa sari dari pohon yang lapuk ini, dia ambil sebagai makanannya. Tuh. Nah, untuk fungi ini ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Selanjutnya, yang kelima adalah plantae. Plantae ini adalah tumbuhan. Dia ini eukariotik. Tadi apa eukariotik? Berarti eukariotik itu memiliki membran inti. Kalau yang prokariotik hanya Archaebacteria dan Eubacteria. Plantae ini atau tumbuhan ini punya dinding sel, makanya dia
kuat, berklorofil, zat hijau daun, makanya bisa berfotosintesis. Oke. Plantae ini dikelompokkan menjadi tumbuhan non-vaskuler dan tumbuhan vaskuler. Non-vaskuler itu tidak berpembuluh, sedangkan vaskuler itu berpembuluh. Oke, kalau tumbuhan non-vaskuler itu adalah lumut, contohnya. Kalau vaskuler, dia dibedakan atas dua lagi nih. Dilihat di bukunya ya. Ada gimnosperme dan angiosperme. Nah, kalau gimnosperme ini tumbuhan berbiji tertutup. Maaf, terbuka. Kalau yang angiosperme ini tumbuhan berbiji tertutup. Contoh dari gimnosperme ini adalah melinjo. Dan angiosperme adalah jeruk. Klasifikasi 6 kingdom yang terakhir adalah Animalia. Kalau tadi Plantae tumbuhan, tahu dong Animalia berarti hewan. Ya, benar sekali hewan. Dia ini sama dengan Plantae, dia eukariotik. Multiseluler, tidak berdinding sel. Bedanya dengan kalau Plantae kan berdinding sel, makanya dia kaku. Nggak ada tumbuhan yang bisa jalan. Tapi kalau misalkan Animalia ini berdinding sel, berarti dia tidak bisa jalan, kaku dong ininya pergerakannya. Makanya Animalia ini tidak berdinding sel. Dan tidak berklorofil, tidak bisa membuat makanannya sendiri. Karena Animalia ini makanannya bergantung pada Plantae. Kingdom Animalia dibedakan atas dua. Ada vertebrata dan ada avertebrata. Atau invertebrata. Yang mana vertebrata ini adalah hewan-hewan bertulang belakang. Contohnya mamalia, aves, reptil, amfibi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang invertebrata ini yang tidak bertulang belakang, jenis cacing-cacingan, cacing pipi, cacing pita, terus porifera. Porifera ini semacam hewan laut. Dia ini memiliki pori-pori, kalau dilihat mirip seperti SpongeBob, karena dia ada pori-porinya gitu. Terus ada cacing pipi tadi, Platyhelminthes. Nemathelminthes itu cacing giling. Annelida cacing gelang. Intinya hewan yang termasuk dalam cacing-cacingan itu adalah vertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Oke, ini Animalia ya. Oke, selesai materi kita untuk minggu ini tentang gejala alam biotik dan abiotik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat ibu atau komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai bertemu lagi minggu depan.